Pernah dengar cerita Harry Houdini? Pesulap legendaris itu loh, ahli meloloskan diri. Oh iya, yang bisa lepas dari borgol, rantai, bahkan dikubur hidup-hidup itu kan? Betul, dia jago banget menghadapi resiko yang dia tahu, yang sudah dia pelajari, ada rencananya. Tapi ironisnya, dia meninggal bukan karena aksi mautnya, malah karena pukulan di perut. Tiba-tiba, pas dia lagi nggak siap. Wah, nggak disangka ya. Nah, cerita ini pas banget nih jadi pembuka pembahasan kita kali ini, berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita siapkan, soal resiko. Ternyata resiko terbesar itu seringkali justru yang, yaitu tadi, yang nggak kita lihat datang. Betul sekali. Dan ini penting banget buat kita bedah. Kenapa sih hal-hal yang nggak terduga ini, yang di luar radar kita, justru yang paling krusial? Iya, dan seringnya yaitu paling berbahaya. Jadi yuk kita coba kupas bareng sifat resiko yang tersembunyi ini. Oke, ada satu kutipan bagus nih dari Carl Richards, penasihat keuangan, di materi kita. Dia bilang gini, risiko adalah apa yang tersisa setelah Anda berpikir telah memikirkan segalanya. Dalam juga ya. Wah iya, itu kena banget sih, definisi yang kuat. Kayak bilang kalau persiapan kita itu ada batasnya gitu ya. Risiko yang asli itu justru yang ada di luar bayangan kita. Tepat, persis itu maksudnya. Dan kenapa sih risiko yang nggak kelihatan ini bisa begitu merusak? Kenapa tuh? Ya karena kita nggak siap, sama sekali nggak siap. Sumber kita kan kasih contoh-contoh yang, wah gede banget dampaknya. Ada 911, Pearl Harbor, depresi besar. Pandemi COVID-19 juga masuk ya? Nah iya, COVID-19 juga. Kejadian-kejadian ini efeknya masif bukan cuma karena skalanya, tapi karena datangnya itu, ya ampun bener-bener kejutan. Gak ada yang antisipasi ya? No, makanya kerusakannya jadi berlipat ganda. Terus ada lagi nih, fenomena psikologis namanya hindsight bias. Oh, bias kalau udah kejadian ya? Kayak bilang, udah kelihatan kok dari awal. Iya betul. Setelah terjadi, kita jadi ngerasa, ini sih udah pasti bakal kejadian. Padahal waktu itu ya boro-boro, nggak ada yang nyangka sama sekali. Bener juga. Ini kayak kita mau road trip nih. Udah nyiapin itinerary detail banget, hotel udah booking, playlist lagu siap. Kenapa? Lupa cek ban serep. Ternyata kempes. Kan fatal itu kalau kejadian di tengah jalan tol sepi. Nah, analogi bagus itu sama kayak contoh majalah di Ekonomis di sumber kita. Edisi Januari 2020, mereka kan biasanya bahas prediksi setahun ke depan tuh. Iya, isinya soal tren ekonomi, politik. Sama sekali nggak nyinggung soal COVID-19. Nol. Terus Januari 2022, sama juga. Nggak ada tuh prediksi invasi Rusia ke Ukraina. Wah, iya ya? Dan berarti mau nyalahin The Economist ya, bukan itu poinnya. Tapi ini nunjukin kalau berita terbesar, risiko yang paling punya konsekuensi itu seringkali ya itu. Yang kita semua nggak lihat datang. Muncul dari titik buta kita. Ini jadi nyambung ke omongannya Daniel Kahneman, psikolog itu, yang dikutip juga ya? Iya betul. Kahneman bilang, gagasan bahwa apa yang tidak Anda lihat mungkin menyangkal semua yang Anda yakini, tidak terpikirkan oleh kita. Jadi kita ini secara alami, gimana ya, terbatas gitu ya pandangannya. Sekeren apapun analisis kita. Persis. Pandangan kita soal dunia ini, sepintar apapun kita pasti ada batasnya. Perencana terbaik pun bisa, ya ampun, bisa gagal total kalau dihantam sesuatu yang nggak pernah kebayang sama sekali. Kayak Houdini tadi ya. Balik lagi ke Houdini. Dia bisa taklukkan bahaya gede yang direncanain. Tapi kena pukulan kecil aja yang nggak diduga, dia nggak berdaya. Itu dia risiko terbesarnya. Ironis, tapi pelajarannya dalam banget. Jadi kepikiran nih, kalau gitu perencanaan risiko yang cuma fokus ke hal-hal yang bisa kita daftar, bisa kita ukur, itu jadi kurang efektif dong ya? Bukan berarti nggak berguna sama sekali ya, nggak gitu juga. Oh, oke. Gimana tuh? Perencanaan buat risiko yang kita tahu itu tetap penting. Buat operasional sehari-hari, buat jaga-jaga hal yang umum terjadi. Tapi kesadaran soal adanya risiko tak terlihat ini, itu yang mengubah cara pandang kita. Mengubahnya gimana? Kita jadi sadar kalau ada dimensi risiko lain. Dimensi yang nggak bisa kita masukin ke spreadsheet atau model prediksi canggih sekalipun. Ini bukan soal kita harus jadi peramal nebak-nebak masa depan, itu mah mustahil. Terus? Tapi lebih ke memahami kalau prediksi kita itu ada batasnya. Risiko yang paling nampol itu seringkali bukan sekedar variasi dari yang udah kita kenal, tapi sesuatu yang benar-benar baru atau nggak pernah kepikiran sama sekali. Oke, saya mulai nangkep. Jadi,
Kesimpulan utamanya dari semua ini apa dong? Apa berarti risiko yang benar-benar bahaya itu bukan naik turunnya pasar saham yang bisa kita modelin, atau masalah suplai barang yang bisa diantisipasi, Tapi tapi lebih ke monster yang ngumpet di pojokan gelap yang nggak kesorot lampu analisis kita gitu ya? nah itu dia, Anda ngerangkumnya pas banget. Risiko paling signifikan itu seringnya kualitatif bukan kuantitatif, muncul dari celah pemahaman kita. Dan ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Kalau risiko terbesar itu adalah sesuatu yang pada dasarnya nggak bisa kita lihat atau prediksi, terus gimana cara terbaik buat menghadapinya? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana caranya? Mungkin jawabannya bukan dengan sia-sia mencoba menebak setiap angsa hitam atau kejadian langka yang mungkin muncul, itu capek dan belum tentu berhasil juga kan? Iya juga sih. Mungkin fokusnya perlu kita geser, bukan ke prediksi, tapi ke membangun ketahanan, resilience istilah kerennya. Terus, kelincahan atau agility, sama kapasitas buat adaptasi yang kuat. Jadi siap untuk kaget gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Mempersiapkan diri bukan untuk kejutan spesifik A atau B, tapi membangun kemampuan untuk merespons kejutan, apapun bentuknya nanti. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut.